sembah Tuhan yuk. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Enter in your place. Don't make us strong and young and long. The rich and poor and tired soul. If my worries on the floor, let my faith be strong as I'm covered by the grace above and love so strong. And I'm down on my back to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy God Almighty, God be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be as long as I live. Silakan semuanya tuh bangkit berdiri. Oh, as long as I live, oh God, worship you and filter. Let me enter in your place. With all weak and strong and young and old, rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor. Let my
As long as I live, oh God, that worship, holy God, you are, you are, you are. We worship you. Come awake from my soul, let me worship you, oh Jesus. Haleluya. Mari setiap mulut, setiap lidah sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, biarkan kami menyembah-Mu Tuhan, biarkan kami memuji nama-Mu, puji-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak ada alasan lain Tuhan untuk kami tidak menyembah Engkau. Engkau yang selalu hadir ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah mulut kami ya Bapa, biarkanlah hati, jiwa, raga kami menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Jangan biarkan ada satu hal lain apapun itu ya Tuhan yang berhentikan kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan, oleh karena itu kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan, kita mau lebih lagi puji Tuhan, amin. Kita mau menari buat nama Tuhan. Jangan biarkan hal apapun menghentikan kita untuk menyembah Tuhan, menghentikan kita untuk menari bagi Tuhan. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. I will sing for you, Lord. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Change
Tuhan, menyembah-Mu selamanya Tuhan. Itu doa kami, itu kerinduan kami Bapa. I'll praise You forever, I'll praise You forever, with everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise You forever, I'll praise You forever, with everything in me, name of Jesus. Nothing's gonna stop us now, nothing's gonna stop us now, from praising, from praising You. Nothing's gonna stop us now, nothing's gonna stop us now, from praising, from praising You. Oh, 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 we praise You. Oh, Jesus. Mari kita muliakan Tuhan lebih lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi dong. Woo! Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang memberikan segalanya untuk kita. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Yesus dan keselamatanku, Dia penolongku yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Aku kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, bukan dan mulia, masyhur berulang kali, Kau penyelamat hidup, kasih tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepada-Nya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berjaya. Tuhanlah kekuatanku, Yesus dan keselamatanku. Amin. Yang
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau katakan Kau segalanya buat kami. Kau penyelamat kami Tuhan. Kau tempat kami berdiam.
Benar Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan, anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan, memuliakan Engkau di usia muda kami Tuhan. Kami tidak menunggu nanti Tuhan, tapi sekarang Tuhan kami rindu Tuhan agar hidup kami, segala sesuatu yang kami pikirkan, kami lakukan semuanya itu daripadamu, sehingga hidup kami memuliakan namamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran ini mengubahkan hidup kami Tuhan. Membuat kami mengerti Tuhan. Sehingga masa muda kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama teman-teman kita katakan amin. Saya izin ke bawah ya. Boleh minta bangku yang depan diisi dulu yuk. Ini saya turun biar dekat, teman-teman mundur makin jauh lagi. Nanti mejanya saya pindahin ke situ tambah dekat kita. Yuk hari ini kita ada tamu istimewa nih. Yuk. Hah? Ada. Yuk teman-teman maju dikit yuk. Yuk. Ayo maju dikit. Halo, Shalom. Perlu perkenalan nggak? Perlu perkenalan nggak? Hari ini aku temenin Kokoh. Kita ntar kan mau sharing. Aku mau cerita dulu sedikit latar belakang. Dulu kita itu berdua jadi peserta BPN. Tahu BPN? Bimbingan Pranikah. Kita jadi peserta. Waktu itu kita angkatan pertama. Setelah merit, kita jadi pembina BPN. Habis itu mulai melayani di pernikahan, melayani keluarga. Karena hari ini kita mau ngebahas tentang step by step relationship ya. Betul. Karena kita ngelewati semua step-step itu ya. Iya. Dan kami dari dulu selalu melayani berdua karena kebetulan kita ketemunya itu pas di pelayanan, satu pelayanan kita ketemu. Jadi mulai dari itu sampai sekarang kita pelayanan selalu berdua. Terus kita juga belajar tentang relationship, pernikahan, keluarga, sampai sekarang. Nah sekarang kan kita nanti ntar mau sharing nih, kita berdua mau sharing tentang relationship step by step. Nah kita mau cerita mulai dari awal mau membangun hubungan, sampai nanti mau memutuskan menikah. Nah itu gimana ya? Jadi nanti sambil dengar teman-teman bisa sekalian cek kondisi saya sekarang lagi kayak gini nih, lagi mau ditembak, lagi PDKT, sekalian cek coba bener gak ya step by stepnya saya ini udah sesuai belum. Nah sambil itu juga kita harus ingat kita harus selalu bawa doa. Karena semua proses dan tujuannya itu harus sesuai sama kehendak Tuhan. Nah jadi sebenarnya dalam hal apapun penting sekali poinnya itu adalah doa. Doa itu sesuatu yang menurut saya itu effortless. Maksudnya nggak perlu pengorbanan yang kayak gimana, tapi itu so powerful. Nah mungkin dari tadi teman-teman mikir, aduh ngapain sih Koko Cici jauh-jauh udah ngebahas pernikahan, kita kan masih sekolah, masih kuliah, mungkin baru kerja. Nah aku mau kasih tahu gini nih, kalian ada hari ini itu kan karena masa lalu. Jadi nanti kalian ada di masa depan itu karena keputusan kalian hari ini. Ya,
Jadi kalian ada hari ini itu karena masa lalu kalian. Keputusan di masa lalu kalian adalah di hari ini. Nanti kalian ada di masa depan itu karena keputusan kalian di hari ini. Jadi penting untuk kita semua tahu dulu ya. Nah, ketika kita ngomong step by step pasti ada satu tujuan. Ada satu tujuan di mana ketika kita membangun sebuah hubungan, tujuannya apa? Ada yang tujuannya mau main-main doang, iseng-iseng aja lah. Coba tujuan teman-teman nanti kalau membangun hubungan dengan lawan jenis apa sih? Harus punya tujuan loh, nggak mungkin nggak ada tujuan. Tujuan akhirnya apa? Ya, nikah lah. Tujuan akhirnya, maksudnya ketika membangun hubungan, tujuan akhirnya adalah nikah. Nikah nanti punya tujuannya lagi tentu. Nah, sebelum kita masuk pernikahan itu ada step by step yang harus kita jalanin. Makanya kita sepakati bahwa tujuan kita itu menjalin hubungan itu karena ujungnya kita akan menikah. Ya. Nah, kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 nih. Boleh dibantu? Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, gak ada gender yang lain, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau teman-teman perhatikan ayat ini, pada asal muasalnya kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, jadi ketika nanti kita mau membangun sebuah relationship, idealnya keserupaan Kristus itu juga harus ada dalam hidup kita. Karena setelah itu kan nanti tujuannya mau menikah. Kita akan melahirkan keturunan-keturunan dan kita akan menaklukkan bumi. Kalau saya kasih bahasa sehari-hari saya mungkin memuliakan Allah lah. Jadi apa? Ketika nanti itu ketika kita menjalin hubungan, bukan justru kita dikalahkan oleh dunia ini, tapi kita bisa menaklukkan dunia ini. Kita bisa melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Tujuannya itu gitu. Nah, dan itu penting harus kita pupuk dari sekarang. Enggak, percayalah sama saya, ini enggak kejauhan. Karena saya pengalaman saya salah jalan mungkin dari usia-usia kalian. Saya salah jalan, jadi ketika saya salah jalan tuh saya bingung cara balik lagi. Enggak bisa balik lagi. Jadi ketika saya mempersiapkan bahan ini saya mikir, kecepatan enggak sih cerita ngebahas hal ini sama teman-teman gitu. Saya pikir enggak lah. Justru dari usia-usia seginilah kita udah harus punya dasar itu yang mantep ya, yang kuat. Nah, karena kenapa pernikahan itu teman-teman jangan pernah berpikir ya, ini teman-teman harus tanam dalam pikiran teman-teman. Pernikahan itu adalah one way trip, maksudnya perjalanan sekali jalan, nggak ada balik lagi. Artinya apa? Nggak ada perceraian di dalam pernikahan. Ya, saya ulangin, nggak ada yang namanya perceraian di dalam pernikahan. Makanya ini perlu persiapan dari sekarang. Jangan nanti berpikir kalau nggak cocok udah cerai aja, putus aja. Enggak. Makanya benar-benar persiapannya dari sekarang. Jadi kalau mungkin teman-teman berpikir gini ya, kalau bekas ayah nggak ada, bekas anak nggak ada. Nih misalkan Zoe, Sinsin bekas anaknya Kofem ya, nggak ada bekasnya. Sampai kapanpun dia tetap anak saya. Gimana dengan istri? Oh, Civeni bekas istrinya Kofem ya. Dalam Tuhan nggak ada bekasnya. Karena kita nggak bakal pernah bercerai gitu loh. Nggak ada perceraian. Jadi kalau ada yang bilang, ini bahasa gaulnya bekas bini gua tuh, bekas laki gua, nggak ada.
itu dilupakan, dicoret dari kamus teman-teman. Nggak ada itu, jalan terakhir pun nggak ada di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pikir sebuah pernikahan itu adalah sesuatu covenant, sesuatu yang sakral dan tidak ada batas waktu, batas waktunya adalah salah satu meninggal, itu doang. Hanya maut yang bisa memisahkan. Salah satu meninggal baru. Nah, kalau teman-teman sadar hal ini dan menanamkan hal ini dalam pikiran teman-teman, kira-kira sebelum menikah, jauh sebelum menikah kita menjalin sebuah hubungan, teman-teman akan berpikir apakah dia pasangan aku yakin sama dia atau enggak. Karena teman-teman akan berpikir sekali, dua kali, mungkin 10 kali, berpikir terus atau oh ya udahlah putusin aja, jadiin aja dulu, urusan belakangan. Kita nggak tahu loh ke depannya, karena tujuannya kan untuk menikah, melahirkan generasi ilahi. Jadi benar-benar dari awal itu udah benar-benar selektif. Dan percaya sama saya, begitu teman-teman selektif dari awal, ke depannya akan jauh lebih mudah. Kalau enggak, teman-teman enggak selektif sembarangan, ke depannya teman-teman berdarah-darah. Percayalah, kan tadi Civeni bilang, kita ini angkatan pertama, kita bukan hanya kita peserta BPN yang pertama kali, bukan yang pertama ya, lulusan pertama. Tapi kita juga melayani di BPN. Dan sampai sekarang kita berhubungan dengan mereka, jadi kita kurang lebih tahu lah apa sih masalah mereka. Dan ketika dirunut dari belakang tuh masalahnya ada di mana, seperti itu ya. Nah sekarang gimana supaya perjalanan kita mulus sampai akhir, sampai tujuan? Harus step by step. Yang pertama, kita harus screening bibit bebet bobot. Nah, apa sih itu screening bibit bebet bobot? Secara biologis misalnya, udah cukup umur belum? Ini calonnya saya ini udah cukup umur apa belum ya? Jangan baru umur 15, umur 12, emang umur segitu udah nanti tujuannya akan mau merit, enggak kan? Terus jangan lupa pakai standar Tuhan. Standar Tuhan apa? Terang dan terang. Terang dan terang aja nih kayak kami berdua, terang dan terang aja, itu pasti berdarah-darah di awal. Kenapa? Karena kita background yang berbeda, kita jadi satu suami istri kan. Kita pasti ada yang gak cocok, oh ternyata dia kayak begitu loh selama ini, baru tahu. Terang dan terang aja pasti akan ada proses, pasti akan berdarah-darah dan ada pasangan yang enggak survive. Gimana kalau terang dan gelap? Pasti udah jauh lebih beda lagi. Terus, Kak, aku udah terang sama terang. Aku ketemunya di gereja loh sama dia, ketemunya di pelayanan ini loh. Tapi dia takut Tuhan apa enggak? Tahu dari mana takut Tuhan? Baca firmannya gimana? Saat teduhnya bagaimana? Doanya bagaimana? Melayani apa enggak? Itu semua kan harus dilihat. Terus kalau ada dosa atau ada yang cheating-cheating dikit, dia tegas enggak? Say no-nya tegas apa enggak? Atau ya bolehlah enggak apa-apa sekali-sekali. Kayak gitu. Selanjutnya adalah, mungkin teman-teman mikir ya, wah udah mulai pusing nih, kayaknya berat nih pilihannya ya. Berarti apakah harus ganteng nggak, harus cantik nggak? Ya ganteng cantik kan relatif. Ada yang suka model Karohmat mungkin ya, saya nggak tahu. Ada yang suka model agak-agak Chinese, saya kan nggak tahu. Ganteng relatif. Terus berarti harus udah mapan dong, kok minimal udah ini, udah apa? Ya mobil. Bukan. Berwibawa. Wih bawa mobil, wih bawa ini. Gak harus. Karena kalau di usia teman-teman ini nanti ketika udah deket-deket misalkan mau udah rencana planning, oh secara umur tadi kan udah dibahas, kita udah cukup nih. Tinggal kita sama-sama kerja, nah kita lihat nanti kira-kira ke depannya bagaimana. Jadi apa yang dilihat? Potensinya. Kalau kita lihat pasangan kita ganteng sih ganteng gitu loh. Mungkin duit ada, tapi udah males, jorok, apalagi
ngomong apa? Ya hidup belakangan. Ini kita parahin dulu nih, udah males, jorok, ngomongnya kotor, wah, pokoknya macam-macam lah. Terakhirnya hidup lagi. Nah teman-teman boleh pikir tuh, kaya sih boleh gitu loh, ganteng boleh, tapi ini kalau kayak gini mah kayaknya bakalan suram juga masa depannya gitu loh. Jadi boleh dipikir. Tapi mungkin ada yang hidupnya sederhana, biasa. Tapi teman-teman udah lihat, ini orangnya pinter, rajin, kerjanya disiplin. Nah itu bolehlah dikasih lingkaran sedikit. Dikasih lingkaran, ini kayaknya masih oke, masih ada potensi. Apalagi ya kita udah kalau masalah anak Tuhan itu udah fix nggak boleh diganggu gugat ya. Nah teman-teman lihat potensinya, jangan enggak tunggu kaya dulu. Kalau udah kaya mungkin udah diambil orang dulu kali ya. Jadi lihat potensinya gitu loh. Ini aku ngomong realitas nih ya. Karena dia waktu ketemu aku juga begitu. Aku kaya enggak, ngutang iya, ganteng enggak, jelek iya, apalagi lah. Kerja pakai motor masih nyicil. Mungkin saya juga nggak tahu dia ngeliat apa waktu itu gitu loh. Potensi, dia lihat potensi. Ya, nah terus bagaimana dengan pergaulan? Pergaulan ini penting. Kalau dia pergaulannya nggak benar, kemungkinan besar dia juga nggak benar. Karena apa? Ada yang namanya hukum daya tarik. Magnet hukum daya tarik tuh pasti ada. Orang jahat pasti kebanyakan bergaulnya sama orang jahat. Orang baik bergaulnya sama orang baik. Orang gereja kebanyakan kalau dilihat temennya pasti kebanyakan dari gereja juga. Gereja, kantor kayak gitu-gitu. Nah jadi pergaulannya juga dilihat ya. Kalau kita lihat pergaulannya teman-temannya udah nggak benar, saya nggak bilang ditolak atau gimana ya, dipending dulu, dipastikan. Karena ini PR, nanti waktu yang akan teman-teman screening ya. Ini masa-masa screening nih, teman-teman screening. Ini pergaulannya, misalkan dia bergaul dengan orang nggak baik, pastikan itu best friendnya apa bukan sih? Kalau sekedar punya teman, saya juga banyak teman gak baik gitu loh. Tapi dia gak masuk ke dalam circle saya. Saya bergaul sama siapa aja, tapi untuk masuk ke circle jadi sahabat atau teman baik enggak. Ya. Nah itu dilihat. Kalau bergaulnya pemabuk, apa, penjudi, penjudol, apalagi ini pelaku dia kayaknya nih. Ya, iya. Kalau saya ngomong gitu harus diedit loh segera tuh profesi orang tuh ya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Udahlah forget it lah teman-teman, cari yang lain lah. Lebih baik aman buat ke depannya karena ini kan kita buat ke depan ya. Nah, terus juga background checking. Mungkin kayak saya dulu kan bandel ya, nakal, dia juga tahu, saya cerita semua sama dia. Ya dia cek ke beberapa orang, ya dulu kita punya kakak-kakak rohani, Kak ini si Feme gimana sih orangnya? Ya kamu tahu nggak backgroundnya dia? Tahu Kak. Oh terus kamu gimana? Ya aku lihat sih anaknya udah berubah, udah bertobat. Menurut kakak, menurut Cici gimana? Ya kamu lihat lagi lah, Fen, dia bilang. Bener nggak pertobatannya itu sungguh-sungguh atau enggak? Makanya itu benar-benar dicek. Nah jadi dia tuh melakukan apa yang menjadi bagiannya, ya. Nah, jangan kompromi dengan standar. Jangan kompromi dengan standar. Ya, sekali lagi saya bilang saya tekankan buat teman-teman percaya deh. Saya itu kita berdua nih lewat jalan yang nggak mulus-mulus. Jadi saya bukan ngajarin kita berdua dari jalan yang kurang benar sampai akhirnya kita belajar, kita tahu seharusnya kita kayak gimana sih gitu loh. Ya, jangan kompromi dengan standar atau FOMO. FOMO tahu ya? Nah, karena FOMO nih karena umur. Kak, aku udah umur segini Kak, apa kata orang, apa kata tetangga? Kalau kata Sinsin anak saya, I don't care. Ya, terus jangan ambil resiko nih, belum yakin banget nih. Cuman ini buat pasangan hidup seumur hidup nih, cuman hanya mati yang bisa memisahkan. Ambil aja deh resikonya, jangan. Tunggulah, ada tiang-tiang waktu-waktu pengujian. Apalagi kalau teman-teman di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan.
Ya kerjain PR-nya, screening yang tadi dibilang tuh, bibit bebet bobot gimana, standarnya gimana, pelayanannya, karakternya gimana, potensinya, pergaulannya, background masa lalunya gimana. Ya jangan coba-coba, beneran jangan coba-coba mentang-mentang ganteng, coba aja dulu lah. Atau eh, jadiin aja dulu, nanti aku tobatin dia deh supaya dia bertobat. Wah terbalik, kebanyakan yang gelap ini ngambil yang terang daripada yang terang ngambil yang gelap. Ya jarang. Ya, ya sekali lagi jangan coba-coba. Kalau mau coba-coba, saya kasih tahu nih. Nih teman-teman mau coba-coba ya. Cobainlah satu. Nih cewek agak milky, girly. Ya. Ceweknya girly nih dia. Ceweknya girly nih. Ya buat cowok-cowok ya, lihat, ini bagus nih. Apa? Kayak Daud gitu ya, mukanya masih merah katanya ya. Cobain pacaran sama yang satu ini. Ini nih yang masuk ke perut nih. Kayaknya kurang cocok deh. Aku pengen yang agak-agak Korea, trending sedikit ya. Korean sedikit lah, yang agak-agak Japanese sedikit nih. Yang agak-agak asem ya, agak-agak asem. Yang jutek ya, jutek dikit nggak apa-apa lah ya. Aku cobain pacaran sama dia . Ini kurang cocok ya. Capek aku coba-coba lagi lah. Enaknya yang mana ya kali ini ya? Strong, oke. Cobalah. Kita cari orang dari timur lah. Iya. Kayaknya oke sih. Lihatnya bodinya bagus nih, pasti. Bodinya bagus lah, udah pasti lah kalau itu. Cobain lah. Siapa tahu cocok. Aduh, kayaknya kurang ya. Terlalu strong kayaknya. Yang agak-agak smooth dikit lah ya, yang kuning kulitnya coklat-coklat dikit lah. Sawo mateng. Kayaknya mungkin cocok deh aku sama ini. Aku mesti cobain ya sama yang sawo mateng nih. Gak apa-apa, cobain aja semua. Enggak kulitnya doang. Ini mah hoax. Nah mungkin ini agak ini dikit ya. Agak kalem nih. Agak bukan kemayu ya, tapi agak kayaknya sopan deh, orangnya romantis deh. Polos nih, kayak polos deh, bener-bener polos nih. Aku mau cobain kayaknya aku cocok deh sama ini nih. Mungkin suku-suku tertentu lah, aku udah cobain suku yang lain, emang ini aku lebih cocok deh. Gimana? Memuntah. Masa aku pilih salah melulu gitu, nggak ada yang bener gitu loh. Udahlah, ini coba lagi dah, terakhir lah. Oke, aku coba-coba terus aja, semuanya aku cobain lah. Semuanya aku cobain. Semoga ini yang terakhir ya. Aku cobain semua nih. Ini yang putih nih. Sepertinya dari itulah, sama saya nih sukunya lah. Cocok kali ini sesama putih-putih kan. Ternyata iya, pelit, nawar mulu. Kalau pacaran maunya patungan. Enggak lah, aku males deh sama semuanya. Teman-teman, kira-kira ya. Teman-teman ada yang mau minum gak kayak gini? Ada gak mau cobain? Nah teman-teman kalau FOMO, ketakutan, cobain aja. Aku trial and error aja kok. Cobain si satu-satu, cobain.
itu masuk ke dalam tubuh dan sorry ya, kalau ini aku ke toilet sebentar keluar gitu loh. Tapi ketika cowok atau cewek masuk ke dalam hidup kalian dan itu nggak jadi, itu berbekas. Apalagi kalau cara pacaran kita salah. Dan sorry to say ya, ketika kita screening awalnya udah salah, kemungkinan besar cara menjalaninya pun salah. Kemungkinan besar. Karena dari awal udah coba aja dulu lah, yang lain belakangan gitu loh. Dan ini masuk ke dalam hidup kalian, keluarnya nggak gampang. Keluarnya nggak gampang. Beberapa orang itu nggak survive, akhirnya aku udah nggak percaya lagi sama laki-laki. Aku nggak percaya lagi sama perempuan. Aku miara dogi aja. Trauma ya, trauma. Trauma. Aku lebih baik hidup sama anjing aja. Anjing itu aku suruh apa dia denger. Dan dia itu dikatakan main best friend. Aku kenapa-napa dia yang sedih gitu loh. Sedangkan cowok itu nggak peduli. Padahal bukan kayak gitu, permasalahannya kita terlalu coba-coba aja. Kita cobain semua coba. Ya saya aja udah enek sekarang. Ya, jadi jangan coba-coba teman-teman ya. Nah, setelah semua screening tadi kita udah ini ya, tapi ini tetap berjalan terus ya screening itu. Terus kok kayaknya aku udah cocok deh sama dia nih. Terus kita harus gimana? Kita masuk dalam pengcoveran. Pengcoveran itu apa? Pengcoveran itu kita melibatkan kakak rohani, mentor atau pembina di gereja. Tapi kalau bisa yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Kenapa? Karena mereka pasti udah mengalami. Sebelum mereka menikah tuh mereka udah mengalami, oh ya ini gini-gini, oh ya nanti kamu gini, dia tuh bisa tahu. Terus juga untuk menghindari sama-sama suka yang sama. Misalnya Kak Rohmat sharing sama Kofem, Kofem belum married. Lah dia ngincernya sama-sama yang aku mau kok, gimana tuh kok? Bilang, Mat dia bukan jodoh lu Mat. Ya, Lumayan ngurangin saingan satu. makanya harus yang sudah menikah supaya bisa sharing pengalaman juga. Nah terus setelah jadian nih misalnya, bagaimana ya batasi waktu dan tempat pertemuan. Jadi kalau misalnya mau hangout, mau ketemuan nih, setting tempatnya itu yang gimana gitu ya, jangan yang mengarah ke arah-arah yang itu menggoda. Terus kegiatan juga, terus jangan berdua, terus kenapa? Karena kalau berdua biasa kita jaim kan, aku mau bagus dong di depan dia, aku harus jaim. Tapi kalau sama teman-teman, kamu bisa lihat dia, oh dia ternyata sama si ini begini, oh ternyata dia sama orang yang ini dia seperti itu, oh sama pelayan dia begitu. Kita bisa tahu. Terus apalagi yang perlu dicek? Bisa cek pertumbuhan masing-masing. Aku setelah sama dia, hubungan aku ke Tuhan itu semakin jauh atau semakin dekat? Apakah dia membawa aku ke pertumbuhan rohani aku semakin maksimal? Atau aku malah kayaknya jadi males ya, males baca Alkitab, maunya ketemu dia melulu. Males ke gereja, aku diajak jalan-jalan sama dia. Terus juga bisa tahu keluarganya bagaimana. Cek juga kerjaannya bagaimana. Misalnya dia udah pelayanannya bagaimana? Apakah dia tanggung jawab? Terus cek juga kesehatannya. Kan ada satu pasang yang kami berdua layanin itu setelah menikah baru tahu ternyata kondisi pasangannya itu penyakitnya parah. Dan akhirnya setelah married dan punya anak, mereka istrinya meninggalkan si suami. Dan gak mau tahu sampai suaminya meninggal. Tuh kenapa? Jadi kita harus benar-benar buka dan harus benar-benar kenal. Siapa sih calon gue ini, siapa sih pasangan gue ini. Semuanya. Nah, batasi waktu dan tempat pertemuan itu penting. Kita kalau makan, misalkan kita berdua ya, katakan kita berdua nih. Kita mau makan perlu waktu berapa lama sih makan malam? Kita belum suami istri ya, masih pacaran nih ceritanya. Mau makan perlu waktu berapa lama sih? Jam. Setengah jam, oke. Terus apa lagi? Biasanya kalau cowok cewek ketemu ngapain sih? Habis makan ngapain? Habis makan ngapain? Nonton berapa jam?
2,5 jam ya. 2 jam. Ya oke, terus apa lagi? Apa? Itu kayaknya Rohmat doang. Yang bener lah kita review film. Review film berapa lama? Oke, terus apa lagi? Foto booth. Foto booth 5 menit. Nah, Main time zone. main time zone. Time zone 3 game aja lah ya. Terus apa lagi? Jajan. Ya, pokoknya teman-teman, semakin lama kita bersama pasangan kita, apalagi cuman berdua ya, itu iblis masuk itu makin gampang. Apalagi berdua, apalagi nih ya, kita ngomong nonton di bioskop. Bioskop kan gelap, duduk sebelahan, gampang kita kegoda. Kita pernah kegoda di bioskop, pernah kegoda kayak gitu. Jadi lebih baik kita rame-rame itu lebih baik. Cuma kalau berdua, kalau bisa jangan di tempat gelap. Ya, ini untuk menjaga loh. Karena yang tahu sendiri teman-teman sendiri, posisinya, kekuatannya teman-teman sendiri yang tahu. Nah jadi semakin lama kita ketemu, makan udah, ngobrol udah, nonton udah, review film udah, semua udah, sisanya ngapain? Udah, iblis yang masuk. Gue ngapain lagi nih yang belum? Udah mulai ngawur, berduaan, makanya perlu dijaga ya. Nah, terus juga jangan udah pacaran jangan buru-buru memutuskan untuk menikah. Karena yang screening awal itu masih terus, karena yang ada yang namanya ujian. Ujian waktu, konflik sama kesepakatan. Waktu akan menguji semuanya, konflik akan menguji. Kita dulu pelayanan di BPN ya, kita bilang ketika pasangan mau menikah kita tanya, kalian sudah pernah berantem atau belum? Belum Kak, berantem dulu. Supaya tahu. Kalau teman-teman belum pernah berantem, tahu-tahu oh nggak pernah berantem Kak, udah. Ketika menikah baru berantem, teman-teman digampar. Percuma udah nyesel, udah nggak bisa lagi. Jadi biar tahu nih pasangan gua emosional nggak sih? Matanya yang cowok matanya jelalatan nggak sih? Jadi maksudnya biar tahu gitu loh. Jadi lebih baik konflik dulu. Nah dari konflik itu teman-teman lihat bisa nggak sih menyelesaikan konfliknya? Kalau konfliknya nggak bisa diselesaikan dan terjadi lagi. Nah itu teman-teman pikir masalah yang kayak gini aja nggak kelar-kelar gitu loh. Teman-teman pikir, dan ketiga itu adalah ujian kesepakatan. Belajar sepakat. Bisa gak sih teman-teman kesepakatan? Kan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir kan? Sepakat. Tuh hadir sepakat, termasuk suami istri nanti. Kalau kalian berdua aja sama pasangan kalian gak bisa mencapai kata sepakat, bagaimana nanti? Udah ada anak, gimana cara ngurusnya, ngurus atur keuangan. Jadi belajar kesepakatan tuh dari situ gitu ya. Nah dan ini juga harus penting sekali jaga kekudusan. Penting sekali. Ini penting sekali. Harus berani say no to sin, to dosa. Berani berkata enggak sama dosa. Berani enggak? Ya. Entah itu dosa pornografi, masturbasi, onani, apalagi, dan lain-lain lah. Semua itu menjurus kepada seks luar nikah. Itu harus berani bilang enggak loh. Makanya di awal saya bilang Kejadian 1:26, keserupaan kita dengan Kristus itu harus kelihatan dulu. Baik kita maupun pasangan kita. Kalau enggak babak belur teman-teman. Ya. Bisa enggak kita dosa, sorry ya aku kalau dosa enggak. Aku ngomongnya apa adanya. Dia lebih kuat dari saya. Dia lebih kuat dari saya. Ketika saya udah mulai nakal, dia bisa bilang enggak. Di situ saya sadar. Cara saya enggak, maksudnya cara saya memang salah. Di situ saya sadar dan Tuhan ingatkan. Cuman kalau saya salah, dia ikutan salah, selesai. Ya.
Saya lebih, waktu kita sebelum menikah, saya lebih lemah daripada dia. Dan umumnya cowok seperti itu, umumnya ya. Terus semua ini harus diberesin. Harus diberesin masalah kekudusan ini. Terus kok boleh kissing nggak? Boleh petting nggak? Tahu ya petting ya? Apa bercengkrama ya kalau bahasa Indonesianya. Ya peluk-pelukan gitulah. Kissing boleh nggak sih, ciuman? Ya. Nah sekarang menurut teman-teman boleh nggak? Nggak usah jawab. Ya, nggak. Menurut teman-teman boleh nggak? Ya, udah ada jawaban. Sekarang saya nanya, emang teman-teman kissing mau ngapain sih? Kalau teman-teman bilang boleh kok, temanku juga begitu, tetanggaku juga begitu, itu udah umum di Indonesia, apalagi di ibu kota seperti Jakarta. Kalau enggak, ya ketinggalan zaman lah. Emang zaman Siti Nurbaya. Sekarang pertanyaan saya, emang teman-teman kissing mau ngapain? Coba, nggak ada gunanya juga kan? Membuktikan kok kalau dia sayang aku sayang dia. Emang kissing itu membuktikan? Itu nggak membuktikan cinta teman-teman, membuktikan nafsu. Buat apa? Ya kan? Jadi nggak kissing pun nggak ada masalah. Mungkin emang kok zaman kita punya 2 pasang, dia tuh pacaran lama loh. Ada 5 tahun, 10 tahun mungkin ya. Pacaran mereka lama. Believe it or not, percaya atau enggak, mereka nggak pernah pegangan tangan, apalagi kissing. Bukan orang, secara fasilitas mereka punya, secara umur udah. Pokoknya secara screening, secara itu checklist udah oke. Kita terkagum-kagum loh. Kita terkagum-kagum. Jadi waktu kita masuk BPN dia udah ada di dalam. Tapi kita merit duluan, dia belum. Dia nggak pernah pegangan tangan. Karena menurutnya buat apaan juga pegangan tangan. Bener, buat apa sih pegangan tangan? Ya, ya mungkin kalau nyebrang jalan boleh lah, jangan nyebrang jalan, sini buruan. Itu mah yang bener lah, maksudnya ya di tahun seininya aja gitu, yuk bareng gitu loh. Jangan aja mumpung sekalian gitu. Kalau ditinggalkan sini kita udah kemana, ya lama banget ya, jangan gitu juga, biar bareng gitu ya. Dan dia bisa ketika merit baru. Dan dia melakukan moto kita punya BPN. My first kiss is my wedding kiss. Coba teman-teman pikir deh. Teman-teman ciuman pertama kali ketika teman-teman wedding. Waduh. Ya. My first kiss is my wedding kiss. Mereka melakukan 2 pasang. Masih ada orangnya. Ya. Oke. Jadi bisa, bukannya nggak bisa. Bukannya mereka nggak punya kesempatan, tapi mereka nggak mau itu ya. Penting, masalah kekudusan ini penting ya teman-teman. Aku mau kasih tahu satu ilustrasi lagi. Di sini ada yang udah berpasangan belum? Kecuali Koberni Civi lah. Ini 2, ini aja lah, kamu berdua lah. Enggak, ini bukan pasangan, ayo Grace sama Tasya, yuk. Bukan. Enggak, aku agak takut gini. Kalau aku cocokin cewek sama cowok, nanti ada nah, ntar gara-gara ini jadi beneran repot saya. Jadi ini andaikan ya, kenapa kekudusan itu penting? Grace Tasya, kenapa kekudusan itu penting? Grace Tasya tahu nggak? Ketika nanti Grace Tasya menikah, enggak, bukan kalian menikah berdua, maksudnya nanti dengan kalian masing-masing ya. Dengan pasangan kalian masing-masing. Ya, ada sebuah kado yang Tuhan sudah sediakan buat kalian dan pasangan kalian. Nah, nih kadonya.
Kalian tahu nggak? Ini kado hanya boleh kalian buka nanti dengan pasangan kalian setelah kalian menikah. Ya, ini khusus. Ya, sekarang belum. Jadi aku ambil dulu. Oke? Penasaran nggak kadonya apa? Dan begitulah nanti jadi ini nih khotbahnya nih. Penasaran lah. Kalau nggak penasaran, sampai besok pagi lah. Ya udah. Enggak. Ya. Ini kalau nanti kalian menikah dengan pasangan kalian, Tuhan sudah sediain kalian masing-masing kado. Ya, ini kado dari Tuhan buat kalian. Coba kasih lihat ke teman-teman apa kadonya. Kasih lihat, buka dong, dibuka. Itu kado buat kalian nanti kalau sudah menikah. Ya. Itu kado kalian nanti ketika kalian menikah. Ya. Jadi itu benar-benar harus dirawat, masalah kekudusan. Nah, seks itu sesuatu yang memang Tuhan sediakan buat orang-orang yang sudah menikah. Bentar ya. Teman-teman bayangin, kalau teman-teman dari sekarang udah mulai nakal, ya. Ini kado teman-teman. Ini kado teman-teman nanti teman-teman menikah. Teman-teman penasaran, bukalah link-linknya jelas. Teman-teman mulai ngintip. Apa sih kadonya gitu loh. Teman-teman ngintip nih, kurang jelas gitu ya. Dari nonton biasa, mulailah kita melakukan ya onani ataupun apapun. Wah, ternyata kadonya menarik. Padahal ini kado Tuhan dari Tuhan buat nanti kalian menikah loh. Bukan buat sekarang, nanti tunggu kalian menikah. Akhirnya punya pasangan karena kita terlibat dengan pornografi, onani, masturbasi dan lain-lain. Teman-teman udah gak peduli. Udahlah, kita melakukan seks dulu lah di luar nikah. Kado kalian nanti kalian buka sekarang. Dan ini menyakitkan hari Tuhan. Tunggu teman-teman, tunggu waktunya. Untuk sampai ke hal ini, makanya tadi saya sekali lagi saya bilang, screening awal itu penting. Kenapa saya bahas masalah ini hari ini? Gak kecepatan buat teman-teman. Karena teman-teman sudah bisa melakukan dosa-dosa ini. Ya, udah mulai penasaran. Oh, akhirnya kadonya udah dibuka. Ada harganya lagi nggak nanti ketika menikah? Coba, ada harganya lagi nggak? Udah nggak ada. Kalau nggak ada gunanya buat apa? Kita injak aja udah. Ini kado dari Tuhan, udah nggak berguna lagi. Padahal itu kado, kalian tunggu sampai kalian menikah. Hargain itu, tunggu sampai kalian menikah. Kalau enggak, udah nggak ada harganya lagi, kalian udah tahu kadonya. Ya, oke. Tergantung. Udah deh. Thank you ya. Dan setelah itu, setelah sambil screening jalan dan masuk ke dalam pengcoveran, terus Kak kita udah ada tanggalnya nih, kita udah mau merit nih kok, kita udah tahu nih, tahun depan lah. Nah itu kita harus gimana ya, itu namanya masuk ke dalam BPN. BPN itu tetap sebenarnya sama kayak di awal, step pertama tadi, screening, bibit bebet bobot, pengcoveran, jaga kekudusan, semua itu tetap jalan. Cuma kita udah tahu aja tanggal kita merit nih, kita merit kapan. Nah nanti dalam BPN itu kita belajar fungsi dan perintah Tuhan sebagai suami istri. Jadi peran suami apa, peran istri apa. Berarti ini udah masuk ke hal teknis ya Kak Ci? Iya, udah mulai serius. Setelah melewati 2 step yang tadi ya, Ya. ini udah mulai lebih serius, mulai masuk pengcoveran BPN. Oke. Ya, jadi harus cowok udah harus tahu, oh nanti aku menikah, aku jadi suami, jadi kepala keluarga, peran aku apa ya? Aku nanti jadi istri, peran aku apa ya di keluarga?
Contoh misalnya suami itu kan imam, kepala keluarga yang menaungi istri dan anak-anak. Istri itu nanti sebagai penopang suami, contoh seperti itu. Nah terus belajar apa lagi? Belajar gimana punya keuangan yang merdeka dalam keluarga. Kadang-kadang keuangan itu bisa menjadi masalah, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan. Terlalu banyak uang menjadi masalah, terlalu sedikit uang juga bisa menjadi masalah. Jadi nggak bilang, ya iyalah dia orang kaya nggak bakal jadi masalah, belum tentu. Belum tentu. Keuangan itu tuh 2-3 besar penyebab perceraian terbesar orang Kristen, keuangan. Nah terus mulai waktu bahas keuangan juga pas masuk BPN itu udah tahu, oh nanti kita merit mau pakai uang siapa ya? Uang kita berdua, kalau nggak cukup gimana? Pinjam orang tua. Boleh nggak tuh kok kalau pinjam orang tua kok? Kalau aku sih menghindari ya. Kenapa? Karena ketika aku mau merit, aku udah ngasih tahu ke orang tuaku secara nggak langsung kalau kita berdua ini sudah settle. Karena kan ketika kita menikah kita keluar dari rumah, termasuk keluar dari otoritas orang tua. Kita udah nggak di bawah mereka. Cuman kalau aku masih, "Pak, pinjem duit dong, Pak, minta duit dong." Kan jadi orang tuaku mikir, sebenarnya lu udah mampu apa belum sih? Sebenarnya lu sama pasangan lu udah mampu mandiri belum sih? Akhirnya kepo orang tua, lu ada duit nggak? Lu ada duit gitu loh. Kita sendiri yang membuka celah. Kalau aku pribadi ya, aku lebih misalkan uangnya kurang atau gimana, aku lebih pilih pinjam temen baik atau enggak adik daripada orang tua. Ya jadi dari situ kita juga bisa mulai kasih tahu orang tua kita bahwa kita nih udah siap, udah settle bikin keluarga sendiri, membangun keluarga sendiri, lepas dari orang tua. Terus belajar apa lagi Kak di BPN itu? Kita belajar menghadapi keluarga besar karena 2 pribadi merit jadi satu itu bukan kalian berdua doang yang merit, tapi 2 keluarga besar juga merit. Apalagi kalau keluarga besarnya dominan. Keluarga besarnya dominan. Misalnya, kamu kok merit gak ada acara adat, kok gak ada tepai kalau Chinese? Ya suka-suka kita lah ya, kan yang merit kita ya. Disesuaikan keuangan. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menyampaikannya ke keluarga. Misalnya keluarga cowok yang protes, biarlah si cowok yang jelasin. Kalau keluarga cewek yang protes atau tanya ini itu, biarlah kita sendiri cewek yang jelasin. Jangan sampai ada konflik. Karena biasanya ntar kita berduanya sendiri udah selesai tapi keluarga besarnya belum. Jadi konflik besar. Nah tadi masalah keuangan sebenarnya kalau bisa disesuaikan sama kemampuan teman-teman ketika mau menikah. Ada uangnya berapa ya udah disesuaikan gitu loh. Oke. Nah terus di BPN itu juga nanti kita akan belajar mengenai seks dalam pernikahan, diajarin juga. Karena kita berasumsi ya pasti seharusnya orang ini belum pernah melakukan gitu loh ya. Terus juga persiapan menjadi orang tua, parenting. Mungkin itu nggak terlalu dalam lah, lebih kepada peran suami apa, peran istri apa. Nanti parenting itu setelah menikah baru belajar lagi. Karena nggak semua orang langsung setelah married itu langsung punya anak. Kayak kita sendiri tunggu 3 tahun baru ada anak pertama, ada Sinsin. Nah terus juga untuk masuk dalam BPN ini jauh sebelum hari H tuh kita udah declare. Udah kasih tahu dulu, jangan mepet-mepet. Karena benar-benar perlu persiapan. Jangan sebulan atau 2 bulan itu udah mau merit baru lapor BPN, jangan. Kita minimal BPN tuh perlu setahun kali ya. Berapa Ber? 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi pemberitahuannya minimal setahun sebelumnya lah. Ya, setahun sebelumnya. Jadi di dalam masa setahun itu kita 6 bulan persiapan BPN. Nah, ini semua teman-teman harus dilakukan. Dikerjain PR-nya, jangan ada yang di-skip. Dan belajar submit sama pembina. Belajar submit sama pembina. Percayalah, gereja nggak akan memilih pembina yang sembarangan. Dan biasanya
pembinanya ini nggak tunggal gitu loh, tapi kita ada satu tim. Jadi ada beberapa modul tuh yang ngajar beberapa orang itu nggak per pasang. Jadi kita ada timnya dan semua itu ada di bawah pagem kalau di gereja kita. Ya, nah itulah teknis terakhir dan itu memang step terakhir. Setelah itu ya kalian sudah boleh resmi. Tapi jangan lupa step pertamanya. Tujuannya apa, step pertamanya apa. Nah, kok dalam masa-masa itu misalkan nih terjadilah namanya dosa. Kok aku jatuh dalam dosa. Terus ada kekerasan fisik ya misalkan. Ya, terus ada perselingkuhan. Ya, ini kita berandai-andai misalkan gitu ya. Terus harus bagaimana kok? Selama masa-masa itu step-step itu ada hal-hal kayak gitu loh. Ada dosa, kekerasan, perselingkuhan. Aku harus bagaimana? Kan Tuhan Yesus ngajarin kita untuk mengampuni. Coba teman-teman kira-kira ada bayangan nggak? Kalau terjadi hal itu nanti. Sementara Tuhan Yesus suruh kita ngampunin. Menurut teman-teman lanjut atau enggak? Aku sayang banget kok. Hah? Aku sayang banget sama dia, jadi aku ampunin aja lah. Ya kamu emang betul kata si Karomat. Ampunin harus ampunin. Tapi apakah kamu harus jalan lagi terus sama dia? Ya iya dong. Kenapa? Kan udah tanggung, udah mau merit kok. Ya, kamu gak pernah berpikir kalau sebenarnya Tuhan lagi ngasih lihat kamu loh. Kan nanti dia berubah. Jadi kamu yakin dia berubah? Juga sih. Jadi kamu hold pending dulu atau kamu batalin sekalian? Ntar kalau nggak ada yang mau lagi sama aku gimana kok? Enggak, stoknya masih banyak. Ada. Loh, daripada ya kamu paksain kayak begini, kamu pending nggak mau, batalin nggak mau, kamu mau paksain. Menurutku kamu lebih baik nangis salah sehari kayak seminggu kayak sebulan. Kalau perlu kamu nangis tahun deh daripada kamu paksain kamu nangis seumur hidup nanti di pernikahan. Tiba-tiba dia selingkuh lagi, kamu digamparin melulu, kamu mau? Habis digamparin, diselingkuhin, mau? Ini Tuhan udah kasih lihat loh. Iya sih ya. Kalau dia nggak bertobat, terus mau gimana? Mau nangis sekarang apa nangis nanti? Sekarang aja deh, Iya, batalin aja nih kok. ya kamu terserah kamu lah itu. Bisa dibatalin, bisa dipending. Ya kalau menurut kamu, wah ini udah nggak bisa ya udah, go ahead. Tapi yang pasti ya kita harus ngampunin orang itu memang. Itu wajib kita harus ampunin. Tapi untuk lanjut, ya pikir dulu lah. Ngapain? Karena secara logika gini loh, udah jelas mau merit. Masih begitu. Kan berarti dia nggak bisa sabar, nggak bisa nunggu. Nggak tahan godaan, buat apaan? Ya. Nah, jadi lebih baik nangislah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nangisnya nangis air mata kok, nangis air. Daripada nangis darah seumur hidup. Pikir, itu harus pikirin ya. Oke, ya jadi untuk closing statement biar dari Civeni. Jadi dalam kita membangun relasi, yang paling penting dan nggak boleh enggak itu kita harus selalu menyertakan Tuhan. Terus kita harus mengerjakan step by step yang tadi, screening. Setelah screening berjalan, masuk pengcoveran, setelah tahu, yakin ini adalah calon saya mau merit sama dia, masuk ke dalam BPN. Dan tetap harus maintain semuanya itu. Karena itu akan jadi pernikahan yang kuat, jadi dasar pernikahan kalian yang kuat. Dan Oke. di dalam setiap stepnya selalu doa. Every step pray, pray. Dan itu akan jadi kebiasaan ketika merit, kita juga pray. Yuk sekarang kita juga mau pray, saya jemput teman-teman untuk bangkit berdiri, yuk kita doa.
Tuhan terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan, untuk sharing yang Kau izinkan untuk kami berdua bagikan kepada teman-teman di tempat ini Tuhan. Sharing kami berhenti sampai hari ini Tuhan. Tapi kami minta, kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai teman-teman di tempat ini Tuhan. Di masa muda mereka, di masa pencarian, nanti ketika mereka sudah siap Tuhan secara usia untuk menjalin sebuah hubungan, biarlah Engkau yang membimbing mereka Tuhan. Dan di dalam masa-masa hubungan itu Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mereka berkata tidak terhadap dosa Tuhan. Mereka boleh menemukan pasangan yang sama-sama takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menyertai mereka. Sampai mereka memutuskan untuk menikah dan mereka boleh melahirkan generasi-generasi ilahi Tuhan. Sehingga generasi-generasi setelah mereka ini Tuhan, jauh lebih baik Tuhan dari generasi yang mereka ada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih banyak Om Fem dan Civen. Silahkan duduk teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak Civeni dan Kofem buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Wejangan buat kita para bujangan. Terima kasih banyak. Banyak banget yang aku dapetin juga dan benar-benar berasa nasihat orang yang gak mau generasi selanjutnya celaka gitu ya. Berasa banget. Tapi tadi sebenarnya ini sih Kofem. Kalau ditanya ya, kissing dalam pacaran boleh atau enggak? Buat cowok-cowok menurut aku sih boleh. Asal depan bapaknya. Apa gak digampar loh sama bapaknya? Kalau iya. Betul, kalau kamu berani lakuin itu depan bapaknya berarti ya itu boleh. Kalau bapaknya normal ya, soalnya ada juga yang KDRT tuh depan bapaknya tuh itu miris banget sih. Dan buat aku sih pesannya banyak ya teman-teman, kayak kita jangan sampai salah pilih karena kesalahan kita memilih pasangan, buru-buru kita memilih pasangan itu bakal jadi beban bukan cuma buat diri kita, tapi juga bisa menjadi beban buat negara loh teman-teman. Karena banyak banget kemiskinan-kemiskinan terjadi karena pernikahan yang gak bertanggung jawab. Bener gak Kofem? Akhirnya juga banyak kemiskinan-kemiskinan baru kan. Gara-gara kesalahan pernikahan, broken home itu dari mana? Dari karena salah pilih kan. Dan wah banyak banget lah. Sama satu Pak Kofem, ada pertanyaan dari aku. Boleh lah ya sambil ini. BPN itu memang harus diikutin cuma sama orang yang persiapan nikah doang. Gak bisa emang gitu BPN diikutin sama orang yang lagi pacaran gak. Mungkin persiapan nikahnya masih jauh gitu. Pengcoveran ya. Oke. Iya. Oke. Jadi tetap ada ya di kita juga sebenarnya berarti ke Kofem ya bilangnya ya. Kalau di kita. Oh iya lihat Kofem CIV betul. Jadi teman-teman buat kita semua ya di sini yang udah ada pasangan mungkin ya. Boleh untuk mulai dari sekarang mungkin gak nanti yang cuma sekedar pas mau BPN aja gitu nyari mentor. Dari sekarang juga ada cari mentor bisa tuh ada Kobeni, ada CIV. Karena sudut pandang ketiga juga sebenarnya di hubungan itu sangat penting ya.
Soalnya kalau misalkan kita ngelihatnya cuma berdua doang, kadang-kadang indah-indahnya doang gitu. Tapi kalau ada sudut pandang ketiga biasanya orang itu bisa ngelihat lebih luas gitu. Nih orang cocok atau enggak, bagus atau enggak ke depannya gitu. Dan kalau emang enggak bagus ya harus dengan legowo gitu. Walaupun sakit ya mendingan sakit sekarang, benar tadi kata Kofem itu. Benar-benar dah. Sebenarnya banyak sih yang bisa diobrolin ya tentang kayak ginian, seru gitu. Lagi pernah patah hati lebih tepatnya Kofem. Pernah patah hati dan aku kayak mikir, aduh kalau waktu bisa diulang kayaknya aku gak milih pacaran di saat itu gitu. Karena dampaknya banyak banget sih buat masa depan aku juga banyak banget. Akhirnya banyak waktu yang terhambat gara-gara patah hati. Ya kurang lebih kayak gitulah, ntar aku malah kebanyakan curcol ya. Sekali lagi Kofem terima kasih banyak, Civeni terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu berdua. Dan teman-teman pengumumannya, sebelum kita mendengarkan pengumuman kita akan berdoa untuk persembahan dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan bisa kami praktekkan ya Tuhan. Jagai kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk kami menjaga kekudusan ya Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh pembicara pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Amin. Selamat memberi persembahan teman-teman. Sambil persembahan aku mau sampaikan pengumuman. Pertama minggu depan berarti ya. Minggu depan itu kita gak ada ibadah. Minggu depan itu kita akan fellowship. Yeay. Pesertanya siapa aja? Pesertanya pertama anak-anak youth. Yang kedua anak-anak teens. Nanti yang teens boleh ajak teman-temannya. Terus ada anak youth dari Depok. Makin seru lagi. Kita mau ngapain sih? Kita fellowship-nya karena ini Agustus, maka kita akan lomba. Untuk detail ada CIV yang akan menjelaskan apa aja yang akan dilakukan di fellowship nanti. Terima kasih Kak Rohmat. Siapa yang semangat mau lomba 17-an? Jadi sesuai karena bulan Agustus kita akan bikin lomba 17 Agustusan dengan tema 17 Agustusan. Ada dress code-nya. Kalian kan masih sekolah di sini ya. Kalian upacara nggak kemarin di sekolah? Upacara. Banyak yang gak upacara kan karena hari Minggu. Jadi dress code kita tanggal 30 Agustus pakai baju seragam masing-masing ya. Datang ke sini, nggak usah pakai sepatu hitam nggak apa-apa. Kan kita nanti di sini nggak pakai sepatu. Seragam sekolah. Yang kerja pakai baju bu guru, bapak guru. Oke, iya batik masih oke. Terus aku menghimbau untuk bawa baju ganti. Siapa tahu nanti diperlukan, aku nggak tahu nanti akan ada apa. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa baju ganti atas bawah boleh banget. Jamnya masih biasa jam 5 sore di lantai 5, Sabtu depan. Terima kasih banyak CV, jangan lupa ya teman-teman buat dress code-nya. Terus buat Mas Denny berarti nanti minta tolong sampaikan ke anak-anak youth Depok. Dress code yang seperti disampaikan oleh CV. Oke teman-teman, kita ada di penghujung ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji
kita akan tutup dengan berdoa yang setelah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita arahkan hati kita untuk Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.